Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Endra Junot. Apakah saudaraku kenal Abdullah bin Hazakah? Jangan di skip, simak video kisah Kaisar putus asa ini. Yang tidak putus asa, subscribe. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan paripurna dan rezeki yang luas sedunia. Amin ya rabbal alamin. Kaisar putus asa. Abdullah bin Hazakah adalah seorang panglima perang kaum muslimin ketika mereka berjuang membebaskan negeri Syam. Saat itu, Abdullah bin Hazakah diberi tugas untuk menaklukkan penduduk kota Palestina yang berlindung di sebuah benteng yang ada di pantai Laut Tengah. Ditakdirkan oleh Allah, Abdullah bin Hazakah dalam sebuah peperangan mengalami kelemahan sehingga dia jatuh ke tangan musuh dan menjadi tawanan perang orang-orang Romawi. Kaisar Heraklius mendapatkan kesempatan menganiaya tawanan perang kaum muslimin. Dia meminta agar Abdullah bin Hazakah dihadirkan ke hadapannya. Heraklius bermaksud membujuk Abdullah bin Hazakah supaya keluar dari agamanya. Heraklius mulai membujuk Abdullah bin Hazakah dengan kekayaan. Masuklah engkau ke dalam agamaku. Engkau akan mendapatkan kekayaan yang engkau inginkan. Abdullah bin Hazakah menolak bujukan tersebut. Masuklah engkau ke dalam agamaku. Saya akan menikahkan dengan anak perempuanku. Abdullah bin Hazakah menolak bujukan tersebut. Heraklius berkata lagi, masuklah engkau ke dalam agamaku. Engkau akan saya ikut sertakan sebagai pemegang kerajaanku. Abdullah bin Hazakah tetap menolak terhadap bujukan yang ketiga ini. Heraklius sadar bahwa dirinya sedang berhadapan dengan seorang laki-laki istimewa, sehingga dia membujuk dengan bujukan yang keempat. Masuklah engkau ke dalam agamaku. Saya akan memberikan setengah kerajaanku padamu dan setengah kekayaanku. Abdullah bin Hazakah menjawab dengan jawaban yang tegas dan kukuh. Jika engkau memberikan seluruh milikmu dan seluruh kekayaan sebanyak kekayaan yang dimiliki oleh orang Arab, saya tidak akan keluar dari agama Muhammad sekedip mata pun. Ketika Heraklius sudah merasa tidak mampu membujuk Abdullah bin Hazakah dengan bujukan-bujukan di atas, dia beralih pada cara lain, yaitu dengan siksaan dan ancaman. Heraklius berkata kepada Abdullah bin Hazakah, kalau begitu saya akan membunuhmu. Heraklius tidak sadar bahwa orang yang kuat dengan bujukan dan rayuan pasti akan kuat menghadapi siksaan dan ancaman. Orang yang menginjak-injak dunia dengan dua telapak kakinya tidak akan pelit untuk mempersembahkan nyawanya demi agamanya. Abdullah bin Hazakah berkata kepada Heraklius, lakukan apa yang engkau lakukan. Maka Abdullah bin Hazakah dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara tersebut, dia tidak diberi makan dan minum selama 3 hari. Setelah 3 hari, dia diberi arak dan daging babi supaya dimakan. Namun Abdullah bin Hazakah menolak untuk mencicipinya. Selama beberapa hari, Abdullah bin Hazakah tidak makan dan tidak minum hingga dirinya terancam kematian karena lapar. Selanjutnya, Heraklius mengeluarkan Abdullah bin Hazakah dari penjara dan berkata kepadanya, kenapa engkau tidak mau minum arak dan makan daging babi, padahal engkau dalam keadaan darurat? Abdullah bin Hazakah menjawab, sesungguhnya darurat ini dibuat secara sengaja olehmu. Memang, andaikan saya makannya tidak haram, namun saya lebih memilih tidak makan, supaya saya tidak memberi kesempatan kepadamu untuk mencabik-cabik Islam. Heraklius memerintahkan agar Abdullah bin Hazakah disalib dan digantung di atas kayu. Beberapa ahli panah disiapkan untuk memanah Abdullah bin Hazakah di tempat yang tidak jauh.
Abdullah bin Hazakah tetap kokoh pada pendiriannya. Dalam keadaan demikian, Heraklius mencoba menawarkan lagi kepada Abdullah bin Hazakah agar dia mau memeluk agamanya. Namun, ia tetap tidak mau. Kemudian, Heraklius menurunkan Abdullah bin Hazakah dari tempat penyalipan dan menyuruh kepada tentaranya untuk menyiapkan sebuah kuali besar. Kuali tersebut diisi air lalu dididihkan. Ketika air tersebut sudah mendidih, seorang tawanan muslim lainnya diambil lalu dimasukkan ke dalam air yang mendidih tadi sehingga dagingnya meleleh di dalam air dan yang tersisa hanyalah rangkanya. Selanjutnya dimasukkanlah tawanan muslim yang kedua ke dalam air mendidih tadi dan nasibnya pun sama seperti tawanan muslim yang pertama. Sementara itu, Abdullah bin Hazakah menyaksikan langsung dengan matanya sendiri apa yang dialami oleh kawan-kawannya. Heraklius memerintahkan kepada tentaranya untuk menceburkan Abdullah bin Hazakah ke dalam air yang mendidih tadi. Ketika tentara Heraklius mengambil Abdullah bin Hazakah, tiba-tiba dia menangis. Heraklius dikabarkan bahwa Abdullah bin Hazakah menangis. Heraklius menduga bahwa tangisan Abdullah bin Hazakah adalah karena dia takut mati dan pertanda bahwa dia akan memudar kekukuhannya serta dia menjawab apa yang dimintanya. Maka Heraklius memanggil Abdullah bin Hazakah dan menawarkan masuk agamanya. Namun, di luar dugaan Heraklius, tetap saja Abdullah bin Hazakah menolaknya. Heraklius bertanya kepada Abdullah bin Hazakah, "Kalau begitu, tangisanmu tadi karena apa?" Abdullah bin Hazakah menjawab dengan jawaban yang menakjubkan dan menjadi pukulan telak bagi Heraklius. "Saya menangis karena saya tidak mempunyai nyawa, kecuali hanya satu yang dapat dipakai tebusan untuk mempertahankan agamaku di jalan Allah. Saya berharap jika saya mempunyai nyawa sebanyak bilangan rambutku yang saya jadikan tebusan untuk agamaku dan semuanya mati di jalan Allah." Heraklius yakin sepenuhnya bahwa dirinya kalah oleh Abdullah bin Hazakah, padahal dia memiliki kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan. Maka Heraklius mengajukan satu tawaran terakhir kepada Abdullah bin Hazakah yang dapat menjatuhkannya. "Hazakah," kata Heraklius, "apakah engkau mau mencium kepalaku? Kalau engkau mau, saya akan membebaskanmu dan melepaskanmu dari tawanan." Abdullah bin Hazakah berkata, "Mau, dengan catatan engkau pun melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin yang ada di penjaramu itu. Jumlah mereka lebih dari 300 orang." Akhirnya Abdullah bin Hazakah mencium kepala Heraklius dan dia dapat keluar bersama dengan kawan-kawannya. Setelah terbebas, mereka segera menuju Madinah untuk menemui Umar bin Khattab. Abdullah bin Hazakah menyampaikan kisahnya kepada Umar bin Khattab. Beberapa sahabat saat itu menganggap berdosa atas apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Hazakah, yaitu mencium kepala Heraklius. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka mencela Abdullah bin Hazakah. Mereka tidak melihat pada harga mahal yang terselamatkan, yaitu ratusan tawanan kaum muslimin yang dapat selamat gara-gara ciuman tersebut. Lain halnya dengan Umar. Beliau setuju atas apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Hazakah. Bahkan Umar berkata kepadanya, "Sangat pantas dan seharusnya setiap orang muslim mencium kepala anak laki-laki Hazakah ini. Saya akan memulainya terlebih dahulu." Umar berdiri, lalu menghampiri kepala Abdullah bin Hazakah dan mencium kepalanya. Lalu sahabat-sahabat yang hadir saat itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.
Demikianlah kisah kaisar putus asa ini, semoga bermanfaat dan dapat diambil pesannya. Sangat menghargai dukungan dan tambahan semangat dari saudaraku. Jangan lupa subscribe. Thank you.